Guna memperkuat sinergi tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, maka dilaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan sorotan tema, memperkuat sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga menuju ketahanan pangan Maluku yang berkelanjutan, pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i, yang dihadiri juga oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Ketua TGUPP Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, BUMN, BUMD, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, serta unsur terkait lainnya. Dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Ahmad Eli menyampaikan rapat ini dimaksudkan untuk melaksanakan koordinasi, guna memastikan ketersediaan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Maluku. Sementara itu Sekda dalam sambutannya menjelaskan bahwa ketersediaan jalur distribusi harus aman, terutama menjelang pancaroba, karena dengan demikian inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Kondisi inflasi Provinsi Maluku bulan Oktober 2023 mungkin ini bisa mengulang saja. Tercatat 0,3% month to month, lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 0,17% month to month. Dibandingkan dengan bulan September 2023, 0,27 month to month, dan secara year on year, capaian inflasi Maluku pada Oktober 2023 sebesar 3,60%. Lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56%. Dibandingkan dengan bulan September 2023, tercatat 3,10% year on year. Artinya kondisi inflasi di ini kami bisa terjaga dengan baik. Dan nanti tahun depan itu ada satu daerah tambahan Maluku Tengah menjadi IKE, indeks IHK ya. Jadi sudah 3 nanti di Maluku, Kota Ambon, Kota Tual, dan Maluku Tengah. Ini butuh keseriusan kita untuk menjaga kondisi inflasi ini terjaga. Jadi yang pasti kita lebih banyak melakukan implementasi, tidak lagi berteori lebih banyak. Jadi prakteknya yang harus kita dorong. Jadi di 2024 nanti ada beberapa perhatian yang menjadi concern kita. Pertama itu pastikan APBD kita itu cukup untuk menangani pasar ya. Yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, menjamin itu keberadaan stok menjelang hari-hari besar keagamaan. Subsidi langsung, harga di pasar, dan aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan harga pasar. Dan lebih penting lagi, kita masing-masing kabupaten membuat neraca pangan sehingga mengetahui kondisi bahan pokok kita, ketersediaan, jalur-jalur distribusi harus aman, terutama menjelang pergantian pancaroba. Kalau di Maluku, kalau pancaroba jangankan cari makan, Jawa pun menjadi taruhan gitu. Jadi itu yang harus kita pastikan sehingga kondisi pancaroba itu menjamin ketersediaan distribusi pangan di seluruh wilayah. Dan dengan demikian inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi bisa mantap, dan memuara pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Adapun komoditas yang mengalami inflasi pada bulan Oktober meliputi komponen administrasi price, terutama angkutan. Ini kita transportasi ini, kalau mendadak kita naik pesawat Pak Kabulok, itu tiket bisnis bisa 14,5 juta rupiah. Kalau mendadak ini yang jadi pemicu melonjak harga-harga komoditas. Untuk itu melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku ini, saya mintakan kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota untuk proaktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok menjelang
Natal dan Tahun Baru nanti. Belakang operasi pasar dan gelar pasar murah melakukan optimalisasi kerjasama antar daerah, menyusun pragnosa neraca pangan. Ini yang harus kita lakukan.